Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada elektrolisis larutan NiSO4 menggunakan elektroda platina, terbentuk endapan logam Ni sebanyak 2,95 gram. Diketahui ArNi adalah 59 di katoda. Jika diukur pada keadaan di mana 2,5 liter gas nitrogen memiliki massa 7 gram, ArN sama dengan 14, maka volume gas oksigen yang terjadi di anoda adalah titik-titik-titik. Nah, di sini materinya adalah tentang elektrolisis. Jadi zat yang dielektrolisisnya itu adalah suatu larutan yang mengandung NiSO4 ya. Nah, elektroda yang digunakan adalah elektroda PT di sini begitu. Nah, maka pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan reaksi yang terjadi di katoda dan di anodanya. Kan kita punya larutan NiSO4 ya. Berarti kalau terurai atau terionisasi itu kan menjadi ion Ni2+ dan ion SO4 2-. Nah, di mana kalau misalkan larutan itu kan mengandung apa? Mengandung H2O ya. Kalau misalkan kita pengen menentukan mana yang mengalami reduksi di katoda, berarti kita harus mengetahui dulu potensial reduksi standarnya yang lebih besar atau apakah Ni ataukah H2O. Nah, bagaimana caranya? Kita ingat lagi di deret volta ya. Di deret volta itu kan posisi H2O dan Ni-nya bisa kita tentukan mana yang lebih kanan. Karena apa? Semakin ke kanan itu semakin besar potensial reduksi standarnya. Dan ketika kalian buka potensial reduksi standar atau deret volta, itu ternyata E0 dari Ni2+ itu lebih besar daripada E0 dari H2O. Sehingga yang mengalami reduksi adalah Ni. Seperti itu ya. Nah, reduksi tempatnya di katoda. Jadi kita tuliskan Ni2+ direduksi itu menangkap elektron membentuk logam Ni ya, atau dia mengendap ya sebagai padatan. Kemudian di anoda untuk menentukan siapa yang dioksidasi, kita lihat terlebih dahulu elektroda yang digunakannya itu apakah inert atau aktif. Ternyata yang digunakan itu kan PT. PT itu termasuk elektroda inert. Maka yang kita harus tentukan selanjutnya adalah lihat ion negatifnya pada larutan yang diketahui. Ternyata ion negatifnya itu kan diketahui di sini ada SO4 2- ya. Di mana SO4 2- itu termasuk ion sisa asam okso. Nah, apa itu sisa asam okso? Asam okso itu asam yang biloksnya udah maksimum sehingga tidak mungkin lagi untuk dioksidasi. Maka di sini yang akan dioksidasi adalah H2O seperti itu ya. Jadi ketika dia merupakan sisa asam okso, maka yang harus dioksidasi adalah air. Nah, persamaan reaksi oksidasinya berarti 2H2O kita oksidasi membentuk oksigen dan ion H+ ya. Dia membentuk ion H+, oksigen dan melepaskan elektron. Di sini 4, oksigennya 2, berarti elektronnya 4, seperti itu. Nah, data yang diketahui adalah adanya endapan Ni sebanyak 2,95 gram. Berarti dari data ini kita bisa menentukan mol, seperti itu ya. Nah, kita tuliskan mol Ni bisa kita hitung dengan menggunakan gram per AR. Nah, berapa gram yang dihasilkannya? 2,95. AR-nya adalah 59. Maka molnya itu adalah 0,05 mol. Seperti itu. Nah, dari mol Ni ini kita bisa menentukan mol gas oksigen ya. Nah, tapi kan oksigen itu adanya di anoda, sementara Ni adanya di katoda. Antara katoda dan anoda itu ada yang sama, yaitu apa? Elektron. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kalian kurang yakin supaya elektronnya sama, berarti yang atas kali 2, yang bawah kali 1 aja. Maka yang ini 2, di sini nanti jadi 4, yang ini 2. Seperti itu ya, sehingga elektronnya sama. Ketika Ni-nya 0,05 mol, maka mol dari elektronnya itu sama dengan, kita bandingkan koefisiennya aja. Koefisien elektron per koefisien Ni dikali mol Ni. Seperti itu ya. Kali mol Ni. Nah, sama dengan berapa? Koefisien elektronnya kan 4. Ni-nya 2. Berarti 4/2 kali 0,05. Atau setengahnya ya. Atau 2 kalinya. 2 kalinya dari 0,05 berarti 0,1 mol. Seperti itu. Itu elektronnya. Sehingga dari mol elektron ini kita bisa menentukan mol oksigen. Seperti itu kan. Dengan cara yang sama, perbandingan koefisien. Koefisien O2 per koefisien elektron dikali mol elektron. Seperti itu. Maka akan kita dapatkan berapa
Oksigennya kan 1, elektronnya 4. 1/4 dari 0,1 berarti 0,1 per 4 mol. Seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan itu berapa volume O2 ketika nitrogen itu memiliki massa 7 gram ya. Dengan volumenya berapa? Volumenya 2,5 liter. Nah, kita hitung di sebelah sini. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menghitung mol dari gas nitrogen. Dengan rumus yang sama, gram per mr, kita dapatkan 7 gram dibagi mr-nya 28. Hasilnya kan 1/4 ya. 1/4 mol. Maka, kita bisa tentukan di sini pada kondisi yang sama, artinya tekanan dan suhunya sama, itu kita bisa menentukan mol dan volume dengan perbandingan ya. Mol dari N2 per volume dari N2 itu sama dengan mol dari oksigen per volume dari oksigen, seperti itu. Mol dari N2-nya berapa? 1/4 dibagi volumenya 2,5 sama dengan mol dari oksigennya 0,1 per 4 dibagi V oksigennya yang kita cari. Di sini penyebutnya kan sama-sama 4, berarti boleh kita coret sehingga kita dapatkan V dari O2 itu sama dengan 2,5 dikali 0,1. Hasilnya adalah 0,25 liter ya. Panjang ya, ini prosesnya memang seperti ini dan tidak ada cara cepat untuk mengerjakannya. Jadi pertama harus tentukan adalah persamaan reaksinya. Yang kedua kita bisa menentukan mol dari zat yang diketahui datanya. Kemudian yang ketiga kita menggunakan stoikiometri. Di sini kita membandingkan pada suhu dan tekanan yang sama itu ada nitrogen yang masanya 7 gram dan volumenya berapa? 2,5 liter. Dan terakhir kita bisa menentukan volume dari oksigennya. Seperti itu ya. Nah, tetap semangat untuk berlatih. Ini jawabannya yang C ya, 0,25 liter. Nah, jangan lupa untuk terus berlatih. Kita lanjut ke soal berikutnya.